keadaan hujan, yang mana di depan perjalanan nanti kita nggak tahu apakah ada tempat yang bisa untuk melaksanakan sholat atau tidak karena sebab hujan tadi. Kalau dohor sama asar jamak takdim itu 2 rakaatnya dulu dohor. Ya, yang punya waktu dulu, waktu dohor ya dohor dulu 2 rakaat, asar 2 rakaat. Ya, dengan syarat perjalanannya lebih dari 2 marhalah atau kurang lebih 98 kilo. Boleh dikosong. Kalau kurang dari itu boleh ditakdim tapi jamak biasa 4 dan 4. Seperti mana? Sini ke Bogor, Jakarta Bogor itu 50 kilo Pak. Belum nyampe 2 marhalah. Boleh ditakdim dohor dulu kemudian sholat asar boleh, tapi dijamak 4-4. Kalau takhir itu kayak asar sama dohor, asar dulu. Ya, yang punya waktu dulu. Jadi waktu yang punya waktu asar kemudian melaksanakan sholat dulu. Kalau maghrib sama isya, Ya, itu bisa dijamak. bisa. Bisa, jamak takhir, jamak takdim bisa. Bisa. Kalau jamak takdim ya maghrib dulu 3 rakaat, kemudian isyaknya 2. Kalau lebih dari 2 marhalah, kalau kurang isyaknya 4. Ada, saya tuh ngomong dari di kereta itu begini. Jamak takdim isya sama maghrib, terus isya kan sudah dijamak maghribnya gitu. Iya, kalau sudah dijamak maghrib sama isya, sholat maghrib dulu kemudian sholat isya sudah selesai. Tapi itu kalau sholatnya dalam keadaan kamilah, Bapak bisa rukuk, bisa sujud dengan sempurna di situ. Kalau kayak di bis, di kereta, itu namanya hormatil waqt, menghormat waktu. Itu wajib qadha tapi tidak dosa karena Bapak dalam keadaan musafir. Maksudnya rukuk sujud itu dalam posisi duduk. Iya, dalam posisi duduk kan berarti tidak kamilah, tidak sempurna pelaksanaan. Sampai harus kodok. Iya, karena niatnya nawaitu sholli fardhu sholatil isya'i atau maghribi atau hormatil waqt, menghormat waktu. Maksudnya waktu ini waktu isya. Kita menghormat waktu dengan melaksanakan sholat isya walaupun dengan cara yang tidak sempurna, tidak kamilah. Nah, artinya tidak kamilah itu tidak bisa melaksanakan rukuk, tidak bisa melaksanakan sujud karena tidak ada tempatnya, tempat duduk semua. Mau di mana? Kita tetap wajib qadha sampai di tempat tujuan. Harus qadha. Yang mana yang diqadha? Yang apa? Hormatil waqt tadi yang selama di perjalanan itu apa saja itu yang di dohor, asar, kalau malam berangkatnya ya maghrib sama isya itu yang digodok itu, tapi tidak berdosa karena dalam keadaanmu waktunya depan itu ya nunggu waktu isya sama maghrib gitu kodok. Misalnya maghrib, kodoknya tak bisa itu. Ya kalau sekarang datangnya kapan? Datangnya tengah malam. Ya nggak apa-apa dikodok, tapi tertibnya itu habis melaksanakan sholat maghrib, kodok yang kemarin ya dikodok. Setelah melaksanakan sholat maghrib waktu itu, kemudian kita kodok dengan maghrib yang kemarin dalam keadaan musafir. Ya, artinya waktu maghrib juga gitu. Hah? Waktu maghrib. Ya waktu maghrib juga. Kalau dulu waktu zuhur gitu. Iya, itu tata caranya seperti itu. Apa fadilahnya sekarang ini kita hormatil waqt kok masih kodok tapi hormatil waqt? Apa fadilah yang terkasih di dalamnya? Mengapa kita disuruh melaksanakan sholat walaupun tidak keadaan sempurna? Apa fadilahnya yang ada di dalamnya? Seandainya kita di dalam perjalanan tersebut bilang menjalani karena kecelakaan atau apa yang mengakibatkan kita meninggal dunia, maka kita telah melaksanakan sholat. Itu pahala sholat.
tidak melihat pakaiannya, tidak melihat rupanya, tetapi melihat ininya dan niatannya tadi. Sedangkan tadi kan sudah diniatkan hormat waktu hormat waktu. Itu dalam keadaan tidak berwudu tidak apa-apa kan? Waktu itu Tayamum kan bisa. Bisa tayamum. mana tahu kalau kereta di kereta ada penumpang. Iya, banyak penumpang. Tayamum sebisanya di situ. Nah, cuma dua tepukan yang ini apa? Kereta di dindingnya kan biasanya ada. Hormat waktu. Yang penting intinya kita niatkan hormat waktu melaksanakan karena kita memasuki waktu sholat. Ya, keuntungannya fadilahnya tadi seandainya kita tidak ada uzur, kita telah melaksanakan kewajiban sholat. Tapi kalau kita dalam keadaan berwudu, Ya. dalam jalanan, Iya. kita sholat dalam keadaan kayak orang sakit gitu, kan berwudu. Iya. Oh, Akbar, ketika madhab kiblat, Iya. kan itu kan madhab mana gitu. Iya. Fatihah, Yang diwajibkan yang kamilah menghadap kiblat kalau kita di pesawat atau apa itu ketika takbiratul ihram. Nah, selain itu kalau sholat yang kamilah gitu. Jadi kalau kalau setelah itu menghadap kanan kiri kita nggak wajib mengikuti kiblat. Sah sholat. Tapi itu kan dalam keadaan kamilah kita udah dalam keadaan wudu. Iya. Sholat, ketika kiblat kita Allahu Akbar, dalam Iya. keadaan duduk Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu nggak perlu dikode lagi nggak? Kalau dia memang tidak punya kemampuan untuk sholat kamilah tadi karena udzur syar'i bisa. Tapi kalau dia mampu, dia jatuhnya Allah. Perlu dikode. Seperti kan ada orang yang sholat pakai kursi, nggak mampu. Dia kalau sujud rukuk sama itu nggak mampu. Nah, dia kamilahnya begitu mampunya sah. Nggak pakai kursi. Tapi kalau dia bisa, kemudian karena keadaan tidak bisa rukuk sujud terus dia duduk, ya nggak kamilah jatuhnya, gitu. Jadi tergantung orangnya tadi. Tapi dengan syarat yang biasanya sholat kamilah menghadap kiblat itu ada syarat-syaratnya. Gitu. Ya, kalau dia menghadapnya ke sana ya harus menghadap ke sana. Jangan ikuti arah kereta. Sudah menghormati waktu, Iya. terus sampai di tempat dia nggak kode dosa. Dosa karena dia tidak sempurna sholatnya. Itu kan menghormat waktu, antisipasi tadi itu kita melaksanakan perintahnya Allah SWT. Seandainya di tengah-tengah perjalanan ada apa? Sampai kita meninggal, kita hitung ibadah. Cuman bukan sebagai pengganti sholat, bukan. Tetap wajib qadha, cuman tidak berdosa karena dalam keadaan musafir. Hukum menghormati waktu ini wajib. Hukum menghormati waktu itu ya tadi itu kita fadilahnya. Kalau kita tidak melaksanakan itu, berarti kita kalau seandainya ada apa-apa di tengah jalan, kita meninggalkan sholat. Jadi hukumnya menghormati waktu Sunnah. sunnah. Iya. Cuman antisipasi dalam arti kalau ada kejadian yang tidak diinginkan tadi sudah dapat kita pahala sholat. Tapi kalau sampai wajib qadha karena sholatnya tidak sempurna. Jadi seperti ini sholat yang wajib niat jadi imamnya diungkapkan imaman itu wajib dikarenakan 4 hal ini. Yang pertama sholat Jumat, yang kedua sholat yang diulang atau i'adah, yang ketiga sholat yang dinadarkan dengan jamaah, yang keempat yaitu sholat jamaah takdim di dalam waktu hujan. Yang mana kita nggak tahu keadaan di depan
depannya itu ada tempat yang layak untuk sholat atau tidak karena keadaan hujan. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada taklim kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.